Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Sulus dan Bu Lili hari ini? Alhamdulillah baik-baik dan sehat selalu Pak Hamzah. Bagaimana dengan Pak Hamzah? Alhamdulillah. Bu Sulus dan Bu Lili, hari ini kita akan melaksanakan coaching. Ya, Bu Sulus akan menjadi coachnya, Bu Lili akan menjadi kucinya. Seperti itu, nggih. Ya Pak. Baik, Bu Sulus, di sini Bu Sulus menjadi coachnya. Sebelum kita memulai praktek coaching, kali ini saya ingin menginformasikan bahwasanya dalam praktek kita kali ini kita akan ada beberapa kompetensi yang masuk dalam rubrik penilaian. Yang pertama, mendengarkan aktif. Di sini Bu Sulus diharapkan bebas dari asumsi dan asosiasi serta dapat menangkap emosi dari kuci. Kemudian yang kedua, memberikan pertanyaan yang berbobot. Dalam aspek ini, Bu Sulus diharapkan selalu memberikan pertanyaan yang terbuka kepada kuci berdasarkan hasil mendengarkan dengan menggunakan kata kunci. Yang ketiga, memberdayakan kuci. Di aspek terakhir ini diharapkan Bu Sulus dapat membantu kuci membuat rencana aksi yang spesifik dan mendorong ide dari kuci tersebut saat diminta saran atau pengalaman. Mungkin itu saja Bu Sulus. Rubrik penilaian percakapan kucing kita hari ini. Dan jangan lupa untuk menerapkan alur tirta yang mulai dari menentukan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Seperti itu Bu Sulus. Oke Bapak, siap. Baik, dalam praktek kita kali ini Bu Sulus, kira-kira kompetensi mana yang ingin Bu Sulus kembangkan? Yang ingin saya kembangkan yaitu semua kompetensi coach Bapak. Jadi semuanya yang ingin saya kembangkan yaitu present, mendengarkan aktif, terus memberikan pertanyaan berbobot, serta memberdayakan coach seperti itu, Pak. Baik Bu Sulus, sangat baik. Kemampuan mendengarkan yang baik memang merupakan aspek penting dalam kucing, dan itu sering menjadi suatu tantangan tersendiri untuk beberapa orang ketika melakukan kucing. Jadi adakah bagian spesifik yang Bu Sulus ingin observasi nantinya? Saya ingin mengembangkan kompetensi yaitu kompetensi tentang pertanyaan berbobot, Pak, memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian memberdayakan coach atau mendengar aktif itu, Pak. Oke, bagus sekali Bu Sulus. Membantu orang merumuskan tujuan yang jelas dapat dicapai memang merupakan langkah kunci dalam coaching. Sekarang mari kita bicarakan mengenai indikator
ketercapaian dari tujuan-tujuan yang sudah kita bicarakan sebelumnya. Kira-kira bagaimana kita bisa mengukur berhasilnya tujuan pengembangan yang Bu Sulus inginkan tadi? Saya menginginkan coach saya merasa puas atau merasa lega dengan sharing dengan saya. Dia mampu menemukan solusi sesuai dengan idenya, kemudian melakukan solusi dengan tanggung jawab. Seperti itu, Bapak. Baik Bu Sulus, sekarang kita sudah mengetahui memiliki tujuan pengembangan kompetensi coaching, fokus, observasi, dan indikator ketercapaian. Baiklah, sebelum kita lanjut ke sesi praktek, apakah ada pertanyaan atau saran terkait dengan rencana ini, Bu Sulus? Saya rasa tidak ada, Bapak. Tadi Bapak sudah menjelaskan dari awal sampai selesai tentang rubrik penilaian. Seperti itu, Bapak. Alhamdulillah. Baiklah, mari kita langsung ke sesi praktek. Untuk Bu Sulus dan Bu Lili, selamat bercoaching. Semoga sukses. Ya, terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum, Bu Lili. Waalaikumsalam, Bu Sulus. Bagaimana kabar Bu Lili hari ini? Alhamdulillah baik, Bu Sulus. Alhamdulillah, barakallah. Untuk hari ini, apa sih yang ingin Ibu Lili omongin atau permasalahan apa yang ingin dibicarakan dengan saya? Monggo. Iya, begini Bu Sulus. Akhir-akhir ini saya mendapat keluhan dari anak-anak bahwa ada temannya itu yang berperilaku yang sangat menyimpang, yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Gitu Bu Sulus. Oh, oke. Kira-kira perilaku menyimpang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila itu kira-kira perilaku apa ya, Bu Lili? Saya sering mendengar keluhan dari anak-anak bahwa mereka sering kehilangan uang atau barang. Tapi yang sering kehilangan mereka itu yaitu kehilangan uang, baik uang jajan maupun uang tabungan, di mana hal itu sangat mengganggu, sangat merugikan karena selama ini jika mereka itu awalnya semangat karena kejadian ini, akhirnya mereka malas belajar, mereka bersedih hati dan yang kehilangan tersebut sedih dan malas untuk belajar. Oh, begitu ya Bu Lili. Jadi permasalahannya Bu Lili ini anak yang tidak sesuai dengan perilaku Pancasila, yaitu mencuri uang jajan atau uang tabungannya temannya, seperti itu ya. Sehingga kegiatan pembelajaran tidak kondusif dan berdampak buruk bagi teman-temannya. Seperti itu ya Bu Lili ya. Iya Bu Sulus. Kira-kira nih menurut Bu Lili, siswa yang mencuri ini menurut Bu Lili, penilaian Bu Lili berapa? Seumpama di angka 10 itu merupakan nilai terbaik, kalau menurut Bu Lili, siswanya Bu Lili ini nilai berapa ya Bu Lili? Bagi siswa yang menyimpang perilakunya tersebut, saya memberi nilai 4 Bu Sulus. Karena itu tidak dari nilai 4 itu tadi, apakah Bu Lili ingin meningkatkan? Kalau memang Bu Lili mau meningkatkan, kira-kira berapa peningkatan nilainya itu? Saya menginginkan dari nilai 4 meningkat ke angka nilai 8, Bu Sulus. Oke, terima kasih. Jadi Bu Lili ingin merubah anak tersebut dari angka 4 menjadi nilai angka 8, karena mencuri uang itu perbuatan yang sangat buruk bagi anak ya Bu Ibu. Iya Bu Sulus. Nah, sekarang Bu Lili kan sudah memberikan penilaian terhadap siswanya Bu Lili, seperti itu ya? Iya. Oke, mungkin dari percakapan ini Bu Lili, apa sih yang Bu Lili inginkan atau harapkan dari percakapan kita hari ini?
Yang saya harapkan saya mendapatkan solusi terbaik bagi murid saya tersebut sehingga mereka yang tidak berperilaku yang menyimpang menjadi lebih baik lagi dan segera dapat memperbaiki diri, tidak melakukan hal tersebut lagi. Oke, terima kasih. Kira-kira dari Bu Lili, apakah Bu Lili mempunyai ide atau solusi untuk permasalahannya Bu Lili sendiri nih? Ya, saya sebenarnya ada solusi Bu Sulus, cuman saya itu agak ragu-ragu apakah solusi saya tersebut sudah tepat atau tidak, begitu Bu Sulus. Oh, oke. Monggo silakan, mungkin Ibu Lili punya ide atau solusi yang sudah ada di unek-unek Bu Lili. Monggo silakan Bu Lili jabarkan di sini di percakapan kita hari ini. Ya, saya mempunyai solusi di ide saya itu bahwa yang pertama yang akan saya lakukan yaitu saya mengidentifikasi terlebih dahulu karena ini yang pelakunya belum ketahuan Bu Sri. Jadi saya akan mengidentifikasi kira-kira siapa yang menunjukkan gejala dan perilaku yang tidak benar tersebut. Nah, setelah sudah teridentifikasi, sudah ketahuan siapa pelakunya, maka pelaku tersebut akan saya panggil dan akan saya cari tahu. Saya menggali informasi dari pelaku tersebut, kenapa dia berbuat seperti itu. Saya ingin mendapatkan latar belakang anak itu seperti apa, kenapa dia berbuat seperti itu, apa karena tidak punya uang, apa karena tidak diberi uang jajan, apa karena ekonomi orang tua tidak mampu, apa karena cuman iseng atau nakal saja, atau saya juga ingin melihat karakter dari anak tersebut. Apa anak itu pendiam, apa gimana itu. Jadi saya dari identifikasi tersebut biar saya mendapatkan solusi sesuai dengan karakter dan latar belakang anak tersebut. Seperti itu, Bu. Dan itu yang pertama. Yang kedua, setelah saya melakukan tindakan, saya melakukan yang terlebih dahulu saya lakukan yaitu membuat segitiga restitusi terhadap pelaku tersebut. Setelah itu, saya akan memberi bimbingan kepada teman-teman sekelasnya bahwa perilaku tersebut agar tidak menular kepada teman-temannya yang lain. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih. Jadi solusi yang Bu Lili sudah temukan di diri Bu Lili sendiri, idenya Bu Lili sendiri yaitu satu mengidentifikasi siapa pencurinya. Kemudian kalau sudah ketahuan pencurinya namanya si A, kemudian Bu Lili langsung face to face ya Bu Lili. Ya. Tahu apa yang melatar belakangi dia berbuat seperti itu, seperti itu ya. Benar, Bu. Kemudian Bu Lili mengarahkan kepada kepada pencuri itu dan temannya seperti itu satu kelas, Ya. Seperti itu. Menurut saya itu solusi yang sudah bagus sekali Bu Lili karena di mana di sini Bu Lili sangat membangun kemitraan atau membangun persahabatan dengan dia dan tidak menjudgment di depan teman-temannya seperti itu. Iya, benar. Itu merupakan solusi yang sangat baik dan apa yang dilakukan Bu Lili itu juga sangat baik karena kalau Bu Lili langsung menjudgment di depan teman-temannya akan mempermalukan, dampaknya juga negatif juga buat anak tersebut seperti itu. Menurut saya sudah bagus Bu Lili. Kira-kira Bu Lili siapa saja yang akan Bu Lili ajak kolaborasi untuk melakukan solusi tersebut? Untuk mengidentifikasi pelaku yang menunjukkan gejala tersebut, tentunya saya ingin mendapat bantuan dari semua dewan guru. Terus untuk melakukan bimbingan terhadap kelas saya supaya tidak perilaku yang tidak baik itu supaya tidak dicontoh dan tidak menular, saya butuh bantuan kepada guru agama, Bu. Seperti itu, Bu.
Oke, terima kasih Bu Lili. Itu merupakan solusi yang sangat baik Bu Lili. Bu Lili berkolaborasi dengan teman-teman Bu Lili untuk menyelesaikan masalah tersebut, terutama dengan guru agama ya. Itu Iya. sudah sangat bagus Bu Lili karena Bu Lili sudah melakukan kolaborasi dengan sangat baik. Oke, kira-kira kapan sih Bu Lili mau melakukan solusi tersebut? Segera Bu Sulus, karena bagi saya perilaku tersebut sangatlah tidak terpuji jika dibiarkan. Perilaku tersebut yang awalnya anak itu mencuri itu dengan perasaan malu karena tidak ketahuan dibiarkan, akhirnya tambah berani. Yang awalnya anak tersebut cuma mengambil 1.000, 2.000 atau 3.000 karena tidak ketahuan, karena tidak ada tindakan, akhirnya anak tersebut merasa kok enak ya mendapat uang. Akhirnya mereka mengambil tambah banyak. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Bu Lili, sangat bagus sekali. Bu Lili akan melaksanakan solusi tersebut dengan secepatnya ya. Ya, Ya. benar sekali Bu Lili, itu merupakan keputusan yang sangat bagus karena kita harus langsung menindaklanjuti permasalahan ini karena permasalahan ini bukan permasalahan yang sepele ya Bu Lili ya. Ya. Karena dampaknya tentunya pada karakter anak. Kalau anak seperti itu dibiarkan, maka dampaknya akan menjadi seumur hidup anak itu seperti itu ya Bu Lili ya. Oke, terima kasih, sangat bagus sekali Bu Lili untuk solusi dan keputusannya Bu Lili menurut saya sudah bagus. Nah, sekarang dari percakapan kita dari awal sampai akhir, apa sih yang perasaan Bu Lili sekarang dan apa yang Bu Lili kira-kira dapatkan dari percakapan kita dari awal sampai akhir? Perasaan saya sangat merasa lega Bu Sulus dari perbincangan ini yang awalnya saya ragu-ragu terhadap solusi yang saya pikirkan, yang awalnya ragu-ragu sekarang saya merasa yakin bahwa itulah solusi terbaik. Terima kasih Bu Sulus. Oh, alhamdulillah kalau Bu Lili sekarang sudah lega dan bisa menguatkan solusinya. Awalnya yang tadi Bu Lili bimbang dengan solusinya, apakah ini dilakukan apa tidak, dan sekarang setelah kita melakukan percakapan atau saling sharing, alhamdulillah Bu Lili sudah lega ya Bu Lili ya, sudah Ya. yang tepat menurut Bu Lili ya. Iya, Bu benar. Lili merasa dikuatkan solusinya seperti itu. Ya, benar. Oke, terima kasih Bu Lili. Untuk selanjutnya, minggu depan saya akan ngobrol-ngobrol lagi dengan Bu Lili untuk perkembangan anak Bu Lili yang kasus ini tadi ya. Ya, siap-siap Bu Sulus. Apakah ada perubahan atau tidak? Ya, mudah-mudahan terjadi perubahan yang sangat signifikan menjadi anak yang lebih baik lagi. Ya. Seperti itu ya harapannya ya Bu Lili ya. Iya Bu Sulus. Terima kasih Bu Lili. Terima kasih Bu Sulus ya, sama-sama. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Lili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bu Sulus dan Bu Lili sudah melakukan kucing. Tadi sudah saya perhatikan kucing yang dilakukan sudah bagus dan berjalan sesuai rencana menurut saya. Nah, sekarang saya ingin mendengar pengalaman dari Bu Sulus sebagai coach selama sesi kucing tadi. Berdasarkan hasil bincang-bincang kita tadi, Bu Sulus ingin mengembangkan kemampuan, ingin mengembangkan karakter Pancasila, seperti itu Bu Sulus ya. Jadi karakter yang tadinya kurang baik sehingga menjadi karakter yang baik. Contohnya mengambil uang atau kepunyaan dari temannya, sehingga dengan
dengan rencana pengembangan karakter yang baik sehingga siswa tersebut tidak melakukan tidak mencuri lagi seperti itu. Iya Bapak. Nah, apa saja nih yang sudah Bu Sulus lakukan pada saat kucing yang menurut Bu Sulus hal ini adalah sebuah ketercapaian dalam pengembangan yang Bu Sulus inginkan? Ya Bapak, alhamdulillah, terima kasih Bapak. Itu tadi kucing saya tadi alhamdulillah bisa merasa senang dan lega setelah sharing dengan saya dan menemukan solusinya sendiri. Kemudian mau menindaklanjuti dengan tanggung jawab. Di sini saya tadi melakukan percakapan coaching dengan kompetensi yaitu mendengarkan aktif, present dari awal sampai akhir, kemudian saya memberikan pertanyaan yang berbobot. Terus kemudian saya menjalankan alur tirta, di mana tirta yaitu tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Serta saya menerapkan prinsip paradigma berpikir coaching, yaitu satu kemitraan, yang kedua yaitu proses kreatif, yang ketiga yaitu memaksimalkan potensi. Seperti itu Bapak. Wah, itu sangat bagus Bu Sulus, membantu individu merumuskan tujuan dengan lebih mengenai Saya ulangi Bu Sulus. Iya. Saya mencoba, artinya gini, Bu Sulus sudah bagus tadi. Bu Sulus membantu individu merumuskan tujuan dengan lebih jelas, adalah suatu kemajuan yang signifikan. Ya, Bapak. Bagaimana kira-kira setelah tadi melakukan coaching dengan kucing, kira-kira bagaimana respon kucing setelah melakukan kucing Bu Sulus? Alhamdulillah tadi respon kucing tadi sangat tanggap sekali dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian dengan pertanyaan yang saya lemparkan, kucing langsung memberikan ide solusinya dengan baik, Bapak. Seperti itu, dan kucing mampu membuat solusi sendiri dan mau melaksanakan solusi tersebut dengan penuh tanggung jawab. Seperti itu, Bapak. Baik Bu Sulus, kalau boleh tidak, saya ingin menyampaikan catatan hasil dari observasi saya terhadap kucing tadi Bu Sulus. Apa Bapak ulangi sekali lagi? Iya, boleh tidak saya menyampaikan hasil observasi dari Oh iya, monggo Bapak, silakan Bapak. Iya. Ya, monggo silakan Bapak. Baik, menurut saya setelah saya mengamati secara keseluruhan, Bu Sulus sudah mengajukan pertanyaan yang relevan dan mendalam, menciptakan ruang bagi refleksi, dan secara aktif mendengarkan tanggapan kucing. Saya juga melihat bahwa Bu Sulus telah menfokuskan pada ekspresi nonverbal dan tanda-tanda kecil selama percakapan seperti mengganggu dan menunjukkan ekspresi wajah yang mendukung. Kemudian di situ menggali potensi dari kucing sehingga bisa mengeluarkan, memberikan, dan menemukan solusinya sendiri. Ya, Bapak. Hal ini tentu membantu memperkuat kesan bahwa Bu Sulus sebagai coach benar-benar hadir dan terlibat dalam sesi coaching tadi.
Sangat bagus Bu Sulus. Ya, terima kasih Bapak atas umpan baliknya. Sama-sama Bu Sulus. Kira-kira adakah kompetensi lain yang ingin Bu Sulus kembangkan? Menurut saya harus mengembangkan semua kompetensi tersebut, Pak. Karena ini sangat perlu sekali bagi saya untuk melakukan coaching, di mana saya sebagai coach harus memiliki semua kompetensi itu. Oleh sebab itu, saya harus belajar dan terus belajar, serta berlatih menjadi coach yang baik, menjadi coach yang bisa membangun kemitraan dengan coach saya, agar coach saya bisa rileks, bisa lega, bisa menemukan solusi sendiri sesuai dengan idenya, kemudian mau bertanggung jawab untuk melaksanakan solusi tersebut. Seperti itu, Bapak. Iya, itu adalah suatu kompetensi yang penting dan sangat bagus, dan pasti Bu Sulus ya. Baiklah Bu Sulus, ya, eksplorasi ini kita lanjut di lain kesempatan karena waktunya juga terbatas. Terima kasih untuk Bu Sulus dan Bu Lili. Ya, terima kasih Semoga Bapak. Sama-sama. Baliknya selalu sama-sama, buat Bapak. Bu Sulus dan Bu Lili. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.